Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan berusaha membahas tentang apa itu radang otak, kemudian juga akan sedikit mengulas tentang toxo atau mungkin toxoplasmosis, karena kita tahu pada video kali ini dibuat ada seorang tokoh yang meninggal, Barli Asmara, meninggal karena radang otak. Kenali gejala yang sering muncul, nanti kita akan bahas. Dan sebelumnya ada JJS4 meninggal dengan radang otak juga. Kemudian ada ini sebenarnya ada gambar seorang pemain bola namanya Alvin Lestalihu juga yang meninggal karena radang otak, sehingga perlu kita mengetahui tentang apa itu radang otak. Yang pertama adalah radang otak sering disebut juga dengan ensefalitis. Ingat ya, sering disebut juga dengan ensefalitis. Jadi kita harus tahu bahwa di otak manusia itu ada pembungkusnya namanya meninges, yang nanti akan meradangnya namanya meningitis, dan ada otak namanya ensefalon yang akan nanti disebut sebagai ensefalitis. Jadi radang otak itu nama lainnya adalah ensefalitis. Artinya apa? Adanya suatu infeksi yang menembus otak sehingga mengalami peradangan. Jadi sebenarnya otak manusia itu sudah mempunyai pembungkus. Ada tulang kepala, ada lapisan pembungkus namanya meninges, dan baru bisa ketemu dengan otak. Tetapi proses infeksi bisa menembus. Padahal secara teori otak manusia ini tidak ada bakteri ataupun bebas dari suatu proses infeksi. Tapi karena ada suatu proses infeksi, maka otak manusia bisa mengalami infeksi sehingga nanti akan mengalami beberapa gejala. Jadi intinya adalah radang otak adalah suatu proses infeksi yang menembus otak manusia. Penyebabnya apa? Bisa virus, bisa bakteri, maupun jamur. Ini paling banyak memang virus, kemudian bisa bakteri, dan jamur memang paling jarang. Tapi memang bisa ditemukan ada orang yang mengalami radang otak karena jamur. Kemudian apakah ini berbahaya? Sangat berbahaya. Karena memang organ yang terkena otak manusia ini merupakan organ penting. Jadi ibaratnya komputer, softwarenya itu terletak di otak manusia. Jadi kalau ada suatu radang atau infeksi akan merusak, akan mengganggu. Walaupun secara teori nanti akan banyak juga kasus-kasus yang bisa sembuh, baik sembuhnya parsial maupun sembuh total. Tetapi harus kita ingat bahwa kondisi ini merupakan kondisi yang harus ditangani secara cepat. Kondisi yang harus ditangani secara cepat dan jangan sampai ada suatu keterlambatan. Oleh itu kita harus tahu dulu gejalanya apa. Yang pertama adalah ada gejala ringan. Jadi tidak semua kasus itu selalu dimulai dengan gejala langsung berat. Enggak, harus perhatian ada suatu gejala yang ringan. Seperti gejala flu, gejala demam tinggi, sakit kepala, mual, muntah. Dan sering ditemukan. Jadi gejala ringan ini perhatikan ya, bahwa gejala ringan ini sering mengalami. Jadi sering muncul terus-terusan. Ada orang yang mengalami flu, demam tinggi, sakit kepala, mual, muntah yang sering terjadi. Kemudian sering mengalami kebingungan, halusinasi, disorientasi. Jadi seperti linglung kalau bahasa Jawa. Jadi dia mengalami halusinasi, baik halusinasi pendengaran, halusinasi melihat, dan lain-lain. Kemudian diorientasi. Tetapi ini halusinasi yang berbeda dengan video sebelumnya tentang halusinasi misal penggunaan kecubung ataupun makanan yang lain. Tapi ini halusinasi memang karena ada suatu proses yang berhubungan dengan masalah di otaknya. Kemudian ada yang berhubungan dengan kejang, jadi mengalami kejang, gerakan menjadi lambat, jadi seperti robot, jadi harusnya lincah mengalami kelambatan. Kemudian juga kejang-kejang ini yang sering ditemukan juga. Kemudian ada masalah dengan berbicara dan mendengar, ada gangguan bicara, gangguan mendengar. Kemudian kehilangan kemampuan indera mengecap, jadi harusnya bisa mengecap dengan bagus, dia mengalami penurunan. Kemudian juga sensitif dengan cahaya, namanya fotofobia. Biasanya melihat cahaya biasa, melihat matahari biasa, ini kena cahaya langsung pusing, langsung mengalami gejala-gejala. Kemudian bisa juga lumpuh di area wajah, mudah marah, jadi perubahan emosi. Jadi intinya ada suatu perubahan yang terjadi pada seseorang. Bisa berupa gejala ringan, gejala berat, ataupun gejala sedang. Gejala ringan seperti demam, sakit kepala, mual muntah itu bisa terjadi. Gejala berat bisa kejang, bahkan gangguan kesadaran. Gangguan sedang bisa seperti halusinasi, sulit bicara, dan lain-lain. Jadi intinya setiap gejala yang muncul perlu diperhatikan dan langsung ke dokter. Jadi jangan berusaha untuk menangani sendiri, tapi langsung ditangani oleh dokter. Sekarang teorinya bagaimana
radang otak itu bisa terjadi. Nanti akan dibagi menjadi radang otak primer dan sekunder. Yang pertama dulu, radang otak primer. Jadi ada suatu infeksi langsung jaringan otak. Jadi jaringan otak manusia tadi terkena langsung infeksi. Jadi memang ada suatu bakteri, virus atau jamur yang langsung mengenai jaringan otak. Dan dia biasanya berpusat di satu daerah. Jadi suatu titik otak tertentu, misal otak bagian depan, tengah, atau belakang, di situ mengalami infeksi karena ada suatu infeksi langsung masuk jaringan otak. Dan menyerang area otak lobus temporal dan lobus frontal. Jadi bisa mengenai lobus temporal. Jadi lobus temporal itu lokasinya di atas telinga. Dia akan mengganggu memori dan mengganggu proses bicara. Ataupun area lobus frontal. Frontal itu di belakang dahi, di dahi, daerah dahi. Dia akan berhubungan dengan emosi dan perilaku. Tetapi ada yang dinamakan radang otak sekunder. Yang ini yang banyak terjadi di masyarakat, kasus ini sering kita temui juga. Jadi berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi harusnya kekebalan tubuh manusia ini mampu menangani infeksi. Tapi sistem kekebalan tubuh salah mendeteksi infeksi sehingga infeksi menyerang dari tubuh pasien tersebut. Kemudian bukan serang sel penyebab nyeri, tapi serang sel sehat di otak. Jadi harusnya yang diserang itu adalah sel penyebab infeksi. Jadi ada suatu sel penyebab infeksi diserang oleh sistem kekebalan tubuh. Tetapi ini ada kesalahan. Jadi malah sistem kekebalan tubuh menyerang sel sehat yang di otak. Kenapa bisa terjadi? Karena ada suatu riwayat infeksi sebelumnya, atau karena proses autoimun, atau karena kondisi kronis seperti HIV. Jadi kondisi infeksi HIV menyebabkan kesalahan sistem kekebalan. Yang mana sistem kekebalan ini nanti akan menyerang sel sehat di otak. Jadi namanya sekunder. Jadi kalau primer tadi langsung, kalau ini sekunder, jadi ada proses satu dulu, infeksi contohnya seperti kondisi kronis pada HIV, mengubah gangguan autoimun, mengubah sistem kekebalan. Sistem kekebalan akan menyerang sel sehat di otak. Sehingga setelah tahu gejalanya, setelah tahu mekanismenya, maka kita harus belajar tentang faktor risiko yang mempengaruhi. Nomor satu, perhatikan pada anak kecil dan lansia. Harus hati-hati karena dia rentang mengalami radang otak. Kemudian pada orang dengan sistem kekebalan tubuh lemah. Nanti bisa dilihat tentang sistem kekebalan tubuh manusia, video itu. Atau tinggal di daerah rawan terjadinya kasus radang otak. Biasanya infeksi virus yang menular itu bisa cepat. Sehingga jangan salah, ada orang yang mau umroh atau haji harus menjalani suatu virus meningitis. Itu sama juga ada takutnya mengalami suatu infeksi karena dia baru berkumpul sehingga rawan terjadi. Kemudian pencegahannya, ingat, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan berantas sarang-sarang nyamuk, gunakan krim anti nyamuk, kemudian vaksinasi ini juga bisa. Jadi contohnya vaksinasi meningitis pada jamaah haji. Kemudian jaga kebersihan makanan, terutama masak makanan dengan bagus, kemudian rajin cuci tangan, kemudian berantas sarang-sarang nyamuk, gunakan krim anti nyamuk. Lah, pencegahan ini akan kita berhubungan dengan ini, transmisi penyakit toksoplasmosis. Jadi manusia yang terkena toksoplasmosis itu bisa terjadi dari makanan, bisa terjadi dari sayuran yang dia makan tidak dicuci dengan bagus. Karena kenapa? Bisa dari daging ataupun makanan, sayuran, dia mengandung ini, telur-telur dari kotoran ataupun kucing dan hewan. Jadi ini contohnya daging mengandung ini jaringan dari kista. Kemudian juga bisa dari sayuran mengandung fecal oocyte dari kotoran kucing. Jadi aslinya toksoplasmosis dimulai dari hewan kucing. Tapi karena telurnya mengandung di sayuran ataupun kistanya terdapat di daging yang kita makan, manusia makan, maka akan menyebabkan proses toksoplasmosis. Sehingga perlu memasak makanan dengan bagus, memasak daging dengan bagus, cuci tangan biar tidak terkena langsung. Jadi bisa dari daging, sayuran, atau ini bisa terkena langsung. Jadi perlu cuci tangan, sayuran dibersihkan, daging dimasak dengan bagus. Dan kita harus berdoa selalu agar terhindar dari penyakit-penyakit, contohnya pada kasus ini adalah radang otak. Terima kasih.